Selamat datang di channel Zona Belajar Mandiri. Selamat pagi anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi anak-anak semua yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa pijit tanda lonceng agar anak-anak semua bisa mendapatkan update kiriman video pembelajaran dari admin. Baiklah anak-anak semua, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 7, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Kali ini kita akan tetap masih dalam tema kepemimpinan, yaitu ayo memimpin. Pada tema 7, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4, kita akan mempelajari tentang muatan PPKN dengan KD 3.1 dan 3.2, di mana kita akan membahas tentang bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila secara utuh sebagai satu kesatuan dan bersikap penuh tanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian akan kita lanjutkan dengan materi muatan bahasa Indonesia dengan KD 3.3. Kita akan melanjutkan dengan menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca. Yang ketiga, kita akan membahas tentang IPS KD 3.3 dengan pokok bahasan menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Dan yang terakhir kita akan membahas SBDP dengan KD 3.2, yaitu tentang patung. Mengidentifikasi informasi penting dalam teks pidato. Dalam penyusunan teks pidato, kita harus menentukan dahulu topik yang akan dibahas. Topik tersebut dapat juga disebut gagasan pokok. Selain itu, kita juga harus memahami gagasan pokok seperti pidato. Juga harus mempunyai tema, tujuan, dan pesan. Jika seseorang sedang berpidato, sebaiknya kita menyimak dengan baik agar maksud serta amanat yang akan disampaikan dapat kita pahami. Cara menyimak pidato yang baik antara lain, yang pertama adalah fokus terhadap isi pidato. Yang kedua, mendengarkan pidato yang disampaikan dengan baik. Kemudian mencatat hal-hal penting dalam pidato tersebut. Dan yang terakhir adalah menuliskan kesimpulan dalam pidato yang disampaikan. Penerapan nilai-nilai gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapannya antara lain: 1. Bekerja bakti dalam membersihkan lingkungan. Yang kedua, bersama-sama membangun pos ronda. Yang ketiga, bersama-sama membangun jembatan. Yang keempat, bersama-sama membersihkan lingkungan setelah tertimpa bencana. Kemudian, penerapan nilai kepemimpinan sesuai dengan nilai Pancasila antara lain: 1. Bertanggung jawab saat mengerjakan tugas
baik tugas individu maupun tugas kelompok. 2. Bekerja sama secara baik dengan orang lain. 3. Mementingkan kepentingan bersama dibandingkan dengan kepentingan dirinya sendiri. Yang keempat, mampu membuat keputusan atas suatu masalah. Peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Indonesia sebagai anggota dan pendiri ASEAN memiliki peran yang sangat besar di dalam keanggotaannya. Di antaranya yaitu peran Indonesia dalam kerjasama di bidang pendidikan. Yang pertama, deklarasi kerja sama pendidikan yang bertujuan mencapai masyarakat ASEAN yang peduli terhadap pendidikan. Yang kedua, yaitu pelaksanaan program pertukaran pelajar se-ASEAN. Yang ketiga, pelaksanaan program pertukaran pelajar se-ASEAN. Yang keempat, kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, kerjasama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu bersaing dengan masyarakat dunia. Selain itu, Indonesia juga berperan dalam kerjasama ASEAN di bidang pendidikan, yaitu mendukung program pertukaran pelajar dengan memberikan beasiswa kepada para pelajar berprestasi. 2. Menyediakan sarana pendidikan yang memadai untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pelajar Indonesia. Yang ketiga, menyusun kurikulum pendidikan yang tepat. Yang keempat, kerjasama dengan negara lain untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran tentang patung. Kali ini kita akan membahas tentang bahan dan teknik pembuatan patung. Bahan pembuatan patung terdiri atas bahan alam dan bahan buatan. Contoh bahan alami yaitu tanah liat. Sedangkan contoh bahan buatan antara lain plastisin, clay, dan play-doh. Teknik pembuatan patung terbagi menjadi 3 macam, yaitu teknik boutsir merupakan teknik dengan cara memijat-mijat bahan, mengurangi bahan, dan menambah bahan sampai membentuk bentuk yang diinginkan. Yang kedua yaitu teknik pahat, merupakan cara pembuatan patung dengan mengurangi bahan sedikit demi sedikit. Dan yang ketiga adalah teknik cetak, yaitu merupakan pembuatan patung dengan cara membuat cetakan, kemudian menuangkan bahan ke dalam cetakan, dan selanjutnya membuka cetakan tersebut. Menurutmu, bahan dan teknik apa yang digunakan untuk membuat patung berikut? Baiklah anak-anak, ada tugas untuk kalian kerjakan. Yang pertama yaitu, sebutkan bagaimana cara menyimak sebuah pidato yang baik. Yang kedua, tuliskan masing-masing 2 contoh perilaku, nilai kepemimpinan, dan gotong royong sesuai nilai Pancasila. Yang ketiga, selain tanah liat, tuliskan 3 bahan alami untuk pembuatan patung. Dan yang keempat, buatlah rencana karya pembuatan patung sederhana dengan menggunakan bahan-bahan bekas.
Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Jangan lupa kerjakan tugasnya dengan baik. Sampai jumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Di tempat dan lokasi yang sama, Jona Belajar Mandiri Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.